Halo kawan-kawan. Nah, jumpa lagi kita di channel Cyber TV Polda Sumut. Kali ini kita akan bahas mengenai motif dan jenis kejahatan siber. Kejahatan siber dapat dibagi berdasarkan motif dan aktivitasnya. Ayo kita jelaskan satu persatu. Kejahatan siber sebagai tindak kejahatan murni, di mana orang yang melakukan kejahatan yang dilakukan secara disengaja, di mana orang tersebut secara sengaja dan terencana untuk melakukan pengerusakan, pencurian, tindakan anarkis terhadap suatu sistem informasi atau sistem komputer. Kejahatan siber sebagai tindakan kejahatan abu-abu, di mana kejahatan ini tidak jelas antara kejahatan kriminal atau bukan, karena dia nih melakukan pembobolan tapi tidak ngerusak, mencuri atau melakukan perbuatan anarkis terhadap sistem informasi atau sistem komputer tersebut. Bingung kita. Kejahatan siber yang menyerang hak cipta atau hak milik, kejahatan yang dilakukan terhadap hasil karya seseorang dengan motif menggandakan, memasarkan, mengubah yang bertujuan untuk kepentingan pribadi atau umum ataupun demi materi atau non-materi. Kejahatan siber yang menyerang pemerintah, kejahatan yang dilakukan dengan pemerintah sebagai objek dengan motif melakukan teror, membajak ataupun merusak keamanan suatu pemerintahan yang bertujuan untuk mengacaukan sistem pemerintahan atau menghancurkan suatu negara. Ini bahaya. Kejahatan siber menyerang individu, kejahatan yang dilakukan terhadap orang lain dengan motif dendam atau iseng yang bertujuan untuk merusak nama baik, mencoba ataupun mempermainkan seseorang untuk mendapatkan kepuasan pribadi. Contohnya pornografi, cyberstalking, dan lain-lain. Sedangkan berdasarkan jenisnya, kejahatan siber dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Nah, ini satu persatu kita jelaskan. Pertama, pencurian data. Aktivitas cybercrime yang satu ini biasanya dilakukan untuk memenuhi kepentingan komersil karena ada pihak lain yang menginginkan data rahasia pihak lain. Tindakan ini tentu bersifat ilegal, masuk ke dalam aktivitas kriminal karena bisa menimbulkan kerugian material yang berujung pada kebangkrutan suatu lembaga atau perusahaan itu. Yang kedua, cyberterrorism. Cyberterrorism merupakan tindakan cybercrime yang sedang banyak diperangi oleh negara-negara besar di dunia, termasuk negara kita yang tercinta ini, Indonesia. Pasalnya, aktivitas cyberterrorism kerap kali ngancam keselamatan warga negara atau bahkan stockholder yang mengatur jalannya pemerintahan. Ini bahaya. Ketiga, hacking. Jenis cybercrime berikutnya adalah hacking. Tindakan berbahaya yang kerap kali dilakukan oleh para programmer profesional ini biasanya secara khusus mengincar kelemahan atau celah dari sistem keamanan untuk mendapatkan keuntungan, ya berupa materi atau kepuasan pribadi lah gitu. Jika menilik dari kegiatan yang dilakukan, hacking sebenarnya tidak selalu memiliki konotasi buruk, karena ada pula hacker-hacker yang positif yang menggunakan kemampuannya untuk kegiatan bermanfaat. Nah, dan tidak merugikan. Nah, jadi nggak semua hacker itu negatif, ada juga yang positif. Misalnya seorang hacker yang diberi tugas untuk melacak keberadaan seseorang buronan, atau hacker yang bekerja sama dengan pihak berwenang untuk memberantas aktivitas ilegal di ranah digital. Nah, ini mantap ini. Keempat, carding. Carding adalah istilah yang digunakan untuk menyebut penyalahgunaan informasi kartu kredit milik orang lain. Para carder atau pelaku carding biasanya menggunakan akses kartu kredit orang lain untuk membeli barang belanjaannya secara online. Kemudian, barang gratisan itu dijual kembali dengan harga yang murah untuk mendapatkan uang. Wah, ini licik ini. Tindak kejahatan digital dengan cara carding biasanya kerap terjadi di luar negeri. Sementara untuk pengguna di Indonesia, angka kasus yang tercatat belum terlalu besar, seiring masih minimnya pengguna kartu kredit yang gemar bertransaksi di dunia maya. Ya, walaupun begitu, kita harus tetap waspada. Yang kelima, defacing. Di antara tindakan cybercrime sebelumnya, defacing bisa dibilang menjadi aktivitas kejahatan online yang paling ringan. Hal tersebut salah satunya karena para pelaku deface biasanya menyasar website-website non-profit kayak situs pemerintahan, sekolah, atau universitas. Keenam, cybersquatting. Istilah cybersquatting mungkin belum begitu familiar di kalangan pengguna di tanah air.
Ya wajar, memang pasalnya tindakan penyerobotan nama domain sendiri memang memerlukan modal serta kejelian yang tidak dimiliki banyak orang. Hasil cybercrime ini biasanya berupa uang tebusan yang nilainya nggak masuk akal. Ini suka-suka nenek moyangnya aja minta tebusan. Ini jahat ini. Ketujuh, cyber typo squatting. Hampir mirip dengan cyber squatting. Tindakan cyber typo squatting sama-sama ngincar nama domain milik perusahaan terkenal untuk dijadikan sasaran. Nah, bedanya aktivitas ini memanfaatkan kemiripan nama domain serta kelalaian pengguna yang jarang memeriksa ulang URL website perusahaan. Salah satu tujuan dari cyber typo squatting yaitu untuk menjatuhkan citra baik dari brand bersangkutan dengan cara melakukan tindakan penipuan atau hal-hal ilegal lain yang melanggar undang-undang. Wah, ini musang berbulu gatel ini. Bahaya ini. Kedelapan, menyebarkan konten ilegal. Menyebarkan konten ilegal yang melanggar undang-undang menjadi kasus cybercrime paling banyak diperhatikan. Pasalnya, aktivitas ini biasanya melibatkan tokoh terkenal atau konten yang mampu memancing kontroversi. Beberapa contoh konten ilegal yang masuk dalam ranah cybercrime ya diantaranya adalah kayak video porno, penjualan senjata api ilegal, jual beli narkoba, narkotika, dan lain sebagainya gitulah. Kesembilan, malware. Kalian harus lebih waspada nih jika tidak ingin komputer atau website mengalami kendala. Karena secara umum malware terdiri dari beragam jenis. Ada virus, ada trojan, ada horse, ada adware, ada worm, ada browser hijacker, ada banyak lah pokoknya. Nah, ini patut diwaspadai juga ya kawan-kawan. Ya udahlah, kali ini itu aja dulu. Sekianlah pengenalan motif dan jenis kejahatan siber. Nah, kayak biasa, kalau ada yang mau ditanyakan, komen aja di bawah. Tapi jangan lupa di like juga, di share juga. Ya, jangan lupa di subscribe ya. Sampai ketemu kawan-kawan di video edukasi siber selanjutnya.